Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Swendra, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas 11 Maret, Prodi Antropologi. Saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja di SMA Negeri 15 Takengon pada hari Sabtu 2 Desember 2023 di SMA Negeri 15 Takengon kelas 10 dengan model pembelajaran Discovery Learning dan materi kepribadian. Gurunya bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, Pak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sebelum mulai pelajaran, ada yang tidak ada? Siapa? Ada sebab? Terus siapa lagi? Cuma satu orang? Satu aja? Yang lain siap semua? Coba cek di bawahnya ada sampah nggak? Di bawah. Cek. Di bawah kursi. Di bawah kursi. Coba cek. Cek sampah. Oke, perhatikan ke depan. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian harus paham tentang pengertian kepribadian. Nanti Bapak jelasin. Ya, minimal kayak biasa satu-satu naik nih. Jelaskan pengertian kepribadian. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kepribadian yang udah dibagi. Yang apa? Yang faktor yang nggak ada kemarin kan 4 cuman. Faktor apa yang nggak ada? Yang kemarin yang nggak ada. Kelompok satu faktor apa? Kelompok satu faktor apa? Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Kalian tentang apa? Kami tentang kebudayaan khusus, Pak. Dan khusus. Kelompok 3? Kelompok 3 tentang apa? Kelompok 3 mana? Nah, judulnya apa? Iya, faktor kepribadian, tapi bagiannya apa? Oke, kelompok 4? Kelompok 2? Oke. Ini tujuan pembelajaran kita. Oke, terus ini model pembelajarannya Discovery Learning. Kalian dibagi ke dalam kelompok, bekerja sama. Nanti Bapak kasih LKPD lembar kerjanya. Terus kalian memaparkan ke depan, terus ditarik kesimpulan. Itu model-modelnya. Paham? Nih, nanti yang kalian kerjain nih, Bapak nanti tambahin LKPD. Nanti Bapak putar video atau gambar, kalian analisis sama kelompok kayak gitu. Terus kalian jelasin lagi ke depan kayak gitu. Nanti videonya tentang bully sama kepribadian lah. Kayak gitu. Paham? Paham nih? Paham. Sebelum mulai pembelajaran, masih ingat sama pelajaran yang kemarin? Sosialisasi? Sosialisasi masih ingat? Masih ingat? Siapa? Siapa yang masih ingat? Oke, apa sosialisasi? Sosialisasi adalah belajar atau menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di daerah tersebut. Contohnya? Contohnya kalau kita pergi ke daerah lain, kita menyesuaikan diri dengan adat istiadat mereka. Oke, ada yang lain? Oke, apa? Sosialisasi adalah suatu keadaan di mana seseorang membiasakan dirinya dengan lingkungan yang ada. Sebelum masuk ke materi kepribadian, ada yang bisa jelasin kenapa tiap individu kepribadiannya beda-beda? Ada yang bisa jelasin? Yang bisa jelasin kenapa kepribadian orang tuh yang A sama si B itu berbeda? Yang pertama itu adalah karena faktor genetik atau keturunan dari orang tua, Pak. Karena setiap orang itu berbeda-beda gennya, jadi kepribadiannya tentu berbeda. Dan yang kedua karena kondisi lingkungannya yang berbeda, maka kepribadiannya juga akan berbeda. Yang lain? Ada yang bisa paparkan? Jelasin. Kenapa tiap individu itu kepribadiannya berbeda-beda? Ya, oke, yang dijelasin Mang Uda udah tepat. Tapi banyak faktornya, ada yang bisa jelasin lagi?
kita ke materi kepribadian. Kepribadian. Yang pertama pengertiannya, catat pengertiannya. Kepribadian yaitu kepribadian yaitu kepribadian yaitu kepribadian yaitu kepribadian yaitu suatu kompleksitas suatu yang mencakupi emosi. Kepribadian yaitu suatu kompleksitas yang utuh yang mencakupi emosi, sikap, karakter, yang mencakupi sikap yang dipengaruhi oleh karakter, yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Ngerti? Kau ngerti seperti biasa? Udah ngerti? Bapak ulang ya. Kepribadian yaitu suatu kompleksitas yang utuh yang mencakup emosi, sikap, dan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ngerti? Udah ngerti? Kepribadian yaitu suatu kompleksitas yang utuh yang yang mencakup emosi, sikap, karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kalau udah berdiri semua, biar rapat ya. Berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua. Apa itu kepribadian apa? Suatu kompleksitas yang mencakupi sikap, emosi, karakteristik yang terdapat di lingkungan sekitar. Oke. Mahmudah, apa tuh kepribadian? Kepribadian adalah suatu kompleksitas yang mencakup sikap, emosi, karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Mahmudah, apa tuh? Kepribadian adalah suatu kompleksitas yang utuh yang mencakupi tentang emosi, karakter, sikap yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Amla? Kepribadian itu suatu kompleksitas yang mencakupi emosi, sikap, karakter yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Oke, duduk. Kepribadian ya. Kepribadian. Contoh, ini salah satu contoh gambaran kepribadian ya. Salah satu gambaran kepribadian. Contoh siapa ya? Sipa ya? Sipa itu ikut mama atau ikut bapak posturnya? Mama pendek. Ya, itu salah satu contoh kepribadian ya. Kayak siapa lagi? Aupa kulit putih ikut mama atau ikut bapak? Mama. Itu salah satu contoh kepribadian ya. Terus satu lagi, dominan anak cewek itu mirip sama ayahnya. Dominan, fisiknya mirip sama ayahnya. Itu kepribadian ya. Itu secara biologis anak cewek rata-rata mirip. Kalau nggak pun 100%, 70% mirip sama ayahnya. Itu anak cewek. Kalau anak cowok mirip sama ibunya. Ada yang nggak mirip sama ayah sama ibunya? Ada? Mirip tetangga kadang? Ada? Kadang? Aman. Ada? Nggak ada mirip? Nggak ada? Mirip tetangga? Bahaya. Maksudnya kalau mirip ayah enggak, mirip bapak enggak, mirip tetangga. Yang jelas semua mirip sama ayah sama mamanya kan? Ya. Kamu mirip sama siapa? Kok bisa? Oh iya ya? Biasanya anak cowok mirip sama mamanya. Kulit mirip sama siapa? Bapak juga? Mama hitam? Oh. Siapa mirip sama siapa? Siapa namanya?
Ija. Kak, Mirip sama siapa? sama ya. Sama ya? Mas, biasanya cewek emang kayak gitu. Cewek itu dominan mirip sama ayah, cowok dominan mirip sama ibu. Yang jelas jangan mirip sama tetangga aja lah, itu bahaya. Ya itu bahaya. Kamu nggak mirip tetangga kan? Kalau mirip, wah perang dunia ketiga. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, ini ada LKPD. Kalian diskusikan sama kelompok. Nanti Bapak tampilkan video. Kalian paparkan hasil video sama hasil kerja kelompok kalian nanti ke depan. Nih. Nanti kalian amati video atau gambar nanti yang Bapak tampilkan. Kalau nggak ngerti nanti bisa dipertanyakan. Ini LKPD kerjakan sama kelompok. Buat nama ketua, anggota, sekretaris siapa buat? Anggota, sekretaris. Iya. Kerjain. Iya, ini. Berarti anggotanya ada 7. Ya, itu nanti yang tampil di sini baca di kayak di papannya di mana aja. Kayak kerjain aja. Yang baik ini kerjain. Mas, nanti Bapak tampilin lagi video lain. Ini tentang bully ya. Ini faktor yang mempengaruhi kepribadian. Cek. Apa yang bisa kalian tampil amati dari video ini? Di sini tuh Pak. Iya. Atas yang duduk di bangku kelas 11. Tetapi ia berbeda dengan siswa siksa batin dan fisik yang dialaminya membuat mereka menjadi lemah. Ini salah satu lingkungan yang membentuk kepribadian orang. Di sini Bapak nggak tahu ya di SMA 15 ada yang kayak gitu. Tapi kalau di kota-kota ini yang sering. Apalagi kalau dari kampung pasti begini. Apa soalnya? Kalau nggak ngerti bisa tanya sama Bapak. Itu pengaruh bully ya. Tapi di SMA 15 Bapak belum jumpa yang kayak gini. Tapi kalau di kota-kota kayak ini minta uang, mana uang, kayak gitu langsung. Terus yang lain ngerjain tugas yang satu lagi, yang lainnya ngerjain yang kayak begini ya. Itu pertama faktor Lingkungan dong. pertemanan, faktor lingkungan. Nah, itu jelas sih pertemanan Kasih terus apa yang itu sih semua orang nih. Yang maju kayaknya harus siap ya hari ini ya. Yang kelompok 1. Di mana orang tua? Di mana orang? Di mana? Nah, kayaknya kelompok apa? Yang siapa moderator? Yang jelasin. Oke, kesimpulan? Tuturkan salah satu contoh kasus ya. Dilakukan. isin remok tapi mana
Faktor lingkungan karena pertemanan. Nanti maksimal satu, minimal satu, maksimal dua aja. Buat aja kamu yang kamu tahu aja. Kesimpulan dari video tersebut mempengaruhi pembelajaran data yang tersebut apa? Faktor apa? Mempengaruhi. Ada biologis, lingkungan fisik, lingkungan budaya. Ini apa? Teman ada. Ada. Ini orang biasa. Berarti dua-dua pelaku sama korbannya. Ya, kalau yang di video itu tadi itu kan lingkungan khusus. Berarti lingkungan khusus itu ya lingkungan yang nggak pas sama dia, orang pembuli dia masuk ke situ. Ya kan ada lingkungan biologis, fisik, khusus, kebudayaan, itu seperti ini. Itu nggak punya kelompokan unik, kebudayaan khusus, lingkungan fisik, warisan biologis. Berdirinya kami di depan ini ingin mendiskusikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mafira dan teman di samping kanan saya Ariska Aura. Teman di samping kiri saya Alfa Hanifah, Sofia Ramadhani, Rizkan Sidik, Indra Bakti, dan Iwan Tona. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami ambil dari kedua video yang barusan ditayangkan. Kesimpulan yang pertama, membuli adalah hal yang tidak boleh dilakukan pada orang baik pada anak kecil maupun orang dewasa, karena dengan terjadinya hal tersebut dapat membuat mental seseorang down dan meningkatkan keinginan seseorang untuk bunuh diri. Dari kesimpulan kedua, hal ini biasanya terjadi akibat faktor ekonomi, tetapi tidak selalu mengarah pada masalah ekonomi. Banyak yang melakukan hal tersebut karena ingin meningkatkan viewers dan mencari perhatian publik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian dan faktor pembentuk kepribadian. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian dari kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada seorang yang pemalu, dikenakan atribut-atribut kepribadian pemalu. Salah satu faktor pembentuk kepribadian individu adalah warisan biologis. Warisan biologis. Ada yang mau respon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Salah satu faktor pembentuk kepribadian ada warisan biologis. Nah, apabila seorang anak itu memiliki sifat yang buruk, apakah itu termasuk dari keturunan salah satu faktor pembentuk kepribadian yaitu ada warisan biologis. Nah, apakah seseorang itu misalnya mempunyai sifat yang buruk bisa dirubah dari keturunan orang tuanya, misalnya keturunan orang tuanya begini, keturunan anak sampai ke anak begini. Nah, ternyata si anak ingin merubah karena kepribadian tersebut tidak bagus. Ada yang lain? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kita sering mendengar bahwasanya suatu kepintaran ataupun kebodohan disebabkan oleh keturunannya juga. Apakah itu berpengaruh? Ya.
Mengenalin aja. Nanti bapak yang urus. Gak kayak ini tadi, Bu. Gak kayak ini dulu nih. Batak, Ada tadi kayak Batak, gitu. Batak. Ya. Iya, macamnya bapaknya penjahat, apa anaknya jadi penjahat. Kan kayak gitu intinya kan? Iya. Kamu udah kayak gitu intinya kan? Bapak kriminal. Mahmud. Kriminal. Kalau bapaknya penjahat, anaknya penjahat juga kan? Apakah bisa dirubah? Kayak gitu intinya kan? Ya, tapi bukan berarti jahat. Nah, Pokoknya itulah. kebiasaan yang tidak bagus lah. Ya itulah, pokoknya kalau bapaknya penjahat, anaknya penjahat kan? Nah, kayak gitu ibaratnya. Iya. Ya, iya. Gua akan jauh jatuh dari pohonnya. Ya. Oke, pertanyaan apa? Tahu lagi ya? Nggak ingat aku. Kan kita sering dengar istilah di sana itu orang tua itu menurunkan kebodohan ataupun kepintaran. Apakah itu termasuk juga warisan biologis? Nanti kau yang cut itu. Udah bisa jawab? Terus bang. Oke, diskusi terus. Jawab aja apa yang bisa kalian sampaikan. Satu anu untuk kelompok, satu anu untuk video. Jadi nggak pusing kalau nanti. Mulai saja. Oke. Oke, ini Mamuda mau dijawab apa punya dari kelompok muda. Oke, makanya bilang dulu. Jadi seperti yang dibilang Mahmud tadi, misalnya ayahnya punya kepribadian yang buruk gitu, itu kan diturunkan kepada anaknya melalui faktor gen. Itu menurut kami bisa diubah karena kebiasaan seorang itu emang turun ke anaknya. Tapi kalau dari diri kita tuh kita ingin berubah, itu bisa itu. Ngerti kan? Nah, oke. Dia. Oke. Satu lagi. Punya apa? Sering kita dengar istilah bahwasanya orang tua itu menurunkan kebodohan ataupun kepintaran. Apakah itu termasuk juga warisan biologis? Iya. Oke, jawab. Iya. Ya, jawab. Kecerdasan atau kebodohan itu memang diturunkan dari sifat orang tua, dan itu kata Opa tadi itu bisa mempengaruhi faktor lingkungan. Iya. Iya, ini bilang pertama tadi. Itu bisa mengalami faktor lingkungan karena kalau kita kurang pintar kayak gitu itu kan bisa dibully kayak gitu, kayak yang kita lihat di video Yang tadi. dibilang Opa tadi kalau kebodohan gitu Iya. kan, misalnya minta maaf, kalau misalnya maaf bodoh, Iya. terus turun ke anaknya. Iya. Ada anak yang tidak mau mengikuti jejak orang tua, yang harus berkembang dari yang orang tuanya misalnya lulusan SD, anak pengennya sarjana gitu. Jadi anak itu bisa merubah kepribadian orang tuanya gitu. Bisa diterima. Siap. Oke, ini Bapak tambahin lagi ya. Bapak tambahin lagi. Ingat ya, gen apa? Skill atau kemampuan orang tua. Cewek itu dominan dari ibu ya. Kalau ibunya pinter, pasti anaknya pinter. Ingat ya. Gen ibu yang paling berpengaruh sama anak. Jadi kalau nggak salah, kalau kisarannya ya, kalau ibu 60%, bapak 60%. Jadi kalau dia orang anak punya ibu yang pinter, pasti nurun ke anaknya yang pinter. Terus satu lagi yang dibilang sama Mamuda mengenai karakter, itu beda kepribadian sama karakter Mamuda. Dia kalau kepribadian tuh itu udah nampak dari dia lahir. Contohnya tuh kayak kalau secara biologis ya, gaya rambut, tinggi badan, kulit hitam. Tapi kalau yang kamu tanya itu karakter berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Dia nampak dia dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya dia, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Orang yang Aceh, Sigli, itu karakter atau sifat kepribadiannya itu irit. Itu dipengaruhi sama lingkungannya. Itu sudah ada orang Aceh sini? Sigli yang pertama ya. Itu makanya orang tuh berhasil karena udah perhitungan. Beda sama orang Gayo ya, beda berbanding terbalik ya. Satu lagi kayak orang Padang makanya itu perhitungannya kuat dia. Itu karena dipengaruhi oleh lingkungan dia. Dia kalian tuh dibentuk, karakter kalian dibentuk sesuai dengan lingkungan kalian. Kalau kepribadian, warisan biologis seperti yang dibilang orang ini nampak. Kalau kalian pendek, lihat siapa, bapaknya atau mamanya pendek.
Tapi kalau nggak kayan pendek, bapak mama kayan tinggi itu dicurigai, itu anak siapa? Ya, itu udah jelas. Kenapa kayan pendek itu? Terus satu lagi, sebagian ini ada yang rambutnya pirang? Ada? Kayak bapak bilang kemarin, kita kalau bola mata kita coklat itu kita blasteran Belanda sama Gayo, itu blasteran. Tapi kalau bola mata kalian hitam itu kalian asli orang Gayo, gak ada blasteran. Tapi kalau coklat kalian blasteran, gitu aja. Cek bola mata kalian, itu salah satu warisan biologis karena kita dulu dijajah sama orang Belanda. Cukup ya? Oke, tutup. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak evaluasi sama refleksi dikerjain mandiri ya, sendiri-sendiri buat nama sama kelas. Nih kerjain dengan serius nih ya. Ini atau orang dua ntar ya, Mbak refleksi sama dia terus. Dua. Iya, ini hasil pembelajaran kita berhasil atau enggak? Ya, ini kita sama ini. Jangan nama istri kedua, nama dua lembar buat nama sama kelas. Keberhasilan kita diukur dari sini. Nanti langsung tes ke situ, Pak. Iya, di sini. Itu ditinggalin aja dulu. Ya. Iya, enggak ada aman. Oke, cukup. Ya, yang itu dulu kalian jelasin ya. Teman evaluasinya dikumpul sama kumpul. Ya, kumpul aja dulu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita semua dapat mengetahui apa-apa saja faktor-faktor dari kepribadian dan tentang faktor-faktor interaksi yang kita alami saat ini. Maka dari itu, hal-hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan anak bangsa. Bawa HP yang ada paketnya ya. Untuk yang ada paketnya ya. Jangan kalau nggak ada paket pun 5 orang bisa lah bawa spot. Tapi untuk minggu depan ya kita ulangan pakai quizzes ya. Soalnya 35 skor nanti ada yang 4 ada yang 3 kayak gitu. Itu nanti ya. Jangan lupa bawa HP. Yang asrama berapa orang? Yang asrama berapa orang? Cuman 3? 4. Oh, dikit ya asrama. Yang asrama nanti bisa Bapak pinjemin 1 HP. Kalau ada laptop? Laptop, bawa laptop aja bisa. Laptop. Kamu ada laptop? Ada? Bisa. Bisa. Jangan nanti disuruh antar bosmu tuh. Jauh aja nanti. Ya. Nggak usah. Nanti gantian aja nanti. Nanti orangnya cepat nanti diganti kayak gitu pakai akun ya. Jangan suruh orang tua kalian yang antar ya. Oke. Materinya tentang apa? Materinya mencakup dari semua dari awal pembelajaran kita kayak gitu, dari sosiologi, sosialisasi kayak gitu ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Ada pertanyaan? Sebelum Bapak tutup? Oke, kalau nggak ada Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.